Selamat bertemu kembali, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku kelas 12 MIA SMA Flutter Don Bosco Banjarmasin. Mari belajar biologi. Pada video pembelajaran 5 kita akan membahas mengenai katabolisme bersama saya Ibu Catherine. Baik, kita akan membahas mengenai katabolisme. Sebelumnya adalah mengenai pengertian apa katabolisme ya. Pada video sebelumnya kita telah membahas bahwa pada metabolisme diperlukan enzim yang berperan di situ, dan metabolisme sendiri terbagi menjadi dua, katabolisme dan anabolisme. Nah, katabolisme itu apa? Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks yang berupa senyawa organik menjadi senyawa sederhana atau zat-zat anorganik yang menghasilkan energi atau mengeluarkan energi. Karena itu, katabolisme dianggap sebagai reaksi eksergonik ya, karena menghasilkan energi. Nah, senyawa organiknya berupa apa contohnya? Ada glukosa, protein, lemak, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan zat-zat anorganiknya contohnya NaCl, CHO, NFe, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi pengertian dari katabolisme. Kemudian contoh dari katabolisme itu sendiri adalah katabolisme karbohidrat. Oke, katabolisme karbohidrat misalnya respirasi seluler. Nah, respirasi seluler itu terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai respirasi aerob. Nah, perhatikan baik-baik video yang Ibu ambil nih dari YouTube ya. Ibu ambil ini video mengenai respirasi aerob yang terjadi di dalam sel ya. Tepatnya di sitoplasma dan di mitokondria. Kita perhatikan sama-sama. Dalam video kali ini, saya akan coba membahas tentang tahapan singkat dari respirasi aerob yang terdiri dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Organel penting yang berperan dalam proses respirasi aerob adalah mitokondria. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam memiliki lekukan-lekukan yang disebut dengan krista. Isi dari membran dalam disebut matriks mitokondria. Di dalamnya terdapat DNA dan juga ribosom. Respirasi aerob atau respirasi yang menggunakan oksigen diawali dari sitoplasma atau cairan sel dengan proses glikolisis. Dalam proses glikolisis ini mengubah molekul glukosa jadi 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. 2 asam pirufat dari glikolisis akan memasuki mitokondria dan diubah jadi 2 asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Proses ini disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. 2 molekul asetil CoA selanjutnya memasuki siklus Krebs di matriks mitokondria. Di siklus Krebs ini dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2. Selanjutnya, NADH dan FADH dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs akan memasuki transport elektron di krista mitokondria dengan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Sehingga dihasilkan 34 ATP dan juga H2O. Nah, itulah tahapan singkat dari respirasi aerob atau yang menggunakan oksigen. Semoga membantu dan terima kasih.
Iya, kalian sudah melihat video tadi ya, bahwa dalam respirasi aerob ada 4 tahap, yaitu glikolisis, terjadinya di sitoplasma, substratnya berupa glukosa yang akan diubah atau dihasilkan menjadi 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Ya. Kemudian, 2 asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis akan masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Ya, tempatnya di matriks mitokondria. Tadi kalian sudah lihat di videonya, ada matriks, ada krista ya. Nah, pada dekarboksilasi oksidatif, ibu singkat menjadi DOA ya. Itu substratnya atau bahannya adalah 2 asam pirufat. Lalu dihasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. 2 asetil-CoA ya masuk pada siklus Krebs. Dalam siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria, 2 asetil-CoA tadi akan diubah menjadi 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Ya. Kemudian pada transport elektron, ya, ini mengumpulkan NADH dari proses glikolisis ada 2, pada DOA ada 2, pada siklus Krebs ada 6, ya. Kemudian masing-masing dikonversikan, ya. Pada glikolisis 2 NADH akan dikalikan 3 ATP sehingga menjadi 6 ATP. Mengapa dikalikan 3? Karena 1 NADH setara dengan 3 ATP. Demikian juga NADH yang dihasilkan pada DOA sebanyak 2 ATP akan dikalikan 3 sehingga menjadi 6 ATP. Sedangkan pada siklus Krebs, 6 NADH dikonversikan menjadi ATP dengan dikalikan 3 sehingga menjadi 18 ATP. Ya. Berarti di sini tadi ada 6, kemudian ada 6, lalu ada 18 ATP. Ya. Kemudian FADH akan diubah juga menjadi ATP. 1 FADH setara dengan 2 ATP. Kalau di sini ada 2, berarti 2 kali 2 ada 4 ATP. Sehingga total dari perubahan NADH dan FADH ini dihasilkan sebanyak 34 ATP. Ya. 34 ATP adalah hasil konversi dari NADH dan FADH. Nah, 34 ATP ini ditambahkan dengan ATP yang sudah jadi, yaitu di sini ada 2, berarti jadi 36, dan di sini ada 2 lagi, ya, sehingga menjadi 38 ATP. Nah, jadi dalam respirasi aerob, 1 molekul glukosa itu akan dihasilkan 38 ATP kalau itu terjadinya di sel prokariotik, ya. Tetapi ada nanti pernyataan bahwa dalam respirasi aerob dihasilkan 36 ATP. Kenapa tidak 38? Karena 2 ATP yang ini digunakan untuk memindahkan, ya, pada sel eukariotik untuk memindahkan hasil dari glikolisis dari sitoplasma ke mitokondria. Kenapa pada prokariotik itu tidak terjadi? Karena pada prokariotik semua proses ini terjadi di sitoplasma, ya, di sitoplasma, sehingga tidak perlu menggunakan energi untuk memindahkan, ya, memindahkan hasil dari reaksi tersebut. Jadi semua terjadi di satu tempat. Tetapi kalau di eukariotik terjadi di sitoplasma dan di mitokondria. Paham ya? Mengapa di eukariotik, sel eukariotik ada 36? Karena 2 ATP-nya digunakan untuk memindahkan hasil glikolisis menuju ke mitokondria. Oke? Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang siklus Krebs. Ya, siklus Krebs itu bagaimana sih? Ya. Perhatikan baik. Nah, ini adalah siklus Krebs. Terjadi siklus perputaran. Ya, siklus Krebs ini adalah tahapan ketiga dari respirasi aerob. Nah,
Perhatikan baik-baik. Di sini bahannya adalah asetil-CoA. Ya, asetil-CoA itu dihasilkan dari tahapan sebelumnya, yaitu tahapan DOA, dekarboksilasi oksidatif. Nah, kalau dalam DOA hasilnya adalah 2 asetil-CoA. Ini kita coba untuk memasukkan 1 asetil-CoA ya dengan 2 atom C dan mengikat koenzim A akan diubah menjadi sitrat ya dengan 6 atom C. Ya. Nah, perubahan ini terjadi dengan melepaskan koenzim A dan dengan bantuan sitrat sintase. Nah, pada tahap pertama ini dihasilkan sitrat atau asam sitrat. Sehingga siklus Krebs disebut juga siklus asam sitrat. Mengapa? Karena hasil pertama pada tahap pertama berupa asam sitrat. Baik, tahap berikutnya, tahap yang kedua adalah perubahan dari sitrat menjadi isositrat. Ya, di sini 6 atom C, pada sitrat tetap 6 atom C ya yang dimiliki isositrat. Ya, terjadi pelepasan H2O dan juga masuknya H2O. Dibantu oleh enzim akonitase. Kemudian tahap yang ketiga, isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat. Ya, isositrat dengan 6 atom C akan diubah menjadi alfa ketoglutarat dengan 5 atom C. Jadi ada 1 atom C yang dilepas ya dalam bentuk CO2, karbon dioksida. Kemudian terjadi perubahan NAD+ menjadi NADH. Tahap ketiga ini dibantu oleh enzim isositrat dehidrogenase. Baik, tahap yang keempat adalah perubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA. Ya, alfa ketoglutarat dengan 5 atom C menjadi suksinil-CoA dengan 4 atom C. Ya, dengan mengikat koenzim A. Nah, di sini terjadi pada tahap yang keempat ini terjadi pelepasan 1 atom C dalam bentuk CO2, kemudian perubahan NAD+ menjadi NADH dan pengingatan koenzim A atau CoA ya pada suksinil-CoA sehingga sehingga menghasilkan suksinil-CoA. Baik, kemudian tahap kelima, suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat. Ya, 4 atom C pada suksinil-CoA. Tetap ya, 4 atom C pada suksinat. Suksinil-CoA akan melepaskan koenzim A-nya. Ya, kemudian dengan bantuan fosfat inorganik di sini, ya, akan mengubah ADP menjadi ATP. Koenzim A-nya dilepas dengan bantuan suksinil-CoA sintase, enzim suksinil-CoA sintase, sehingga suksinil-CoA akan menjadi suksinat. Suksinat dengan 4 atom C akan diubah menjadi fumarat, tetap dengan 4 atom C ya. Di sini ada perubahan dari FAD, ada perubahan di sini dalam reaksi ini FAD akan menjadi FADH2 dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Kemudian fumarat akan diubah menjadi malat ya, sama-sama memiliki 4 atom C. Oke, oleh enzim fumarase. Pada saat fumarat diubah menjadi malat terjadi masuknya air H2O ya. Kemudian pada tahap yang terakhir yaitu malat akan menjadi oksaloasetat ya. Di sini 4 atom C, tetap 4 atom C, lalu dibantu oleh enzim malat dehidrogenase dengan mengubah NAD+ menjadi NADH. Kalian perhatikan tadi pada kesimpulan untuk respirasi aerob bahwa pada siklus Krebs itu dihasilkan 6 NADH. Kita lihat di sini NADH 1, di sini 2, dan di sini 3. Ini yang masuk 1 asetil-CoA. Ya, kalau 2 asetil-CoA berarti di sini 2, di sini 2, dan di sini 2. Betul, berarti ada 6 NADH. Ya. Kemudian dihasilkan 2 FADH.
Di sini 1 asetil-CoA, di sini hasilnya 1 FADH. Berarti kalau 2 asetil-CoA, di sini terdapat 2 FADH. Baik, lalu dihasilkan CO2. CO2 dihasilkan di mana saja? Di sini, ya. Pada tahap ketiga dan tahap keempat. Tahap ketiga dan tahap keempat, ya. Di sini 1, di sini 1, 2. Tetapi kalau yang masuk 2 asetil-CoA, maka hasilnya di sini 2, di sini 2, jadinya 4. Oke, jadi hasil dari siklus Krebs dari 2 asetil-CoA adalah 6 NADH dan 2 FADH dan 4 CO2. Ya, itu adalah proses yang terjadi pada siklus Krebs. Perhatikan baik-baik ya. Dihafal. Bagaimana sih cara menghafalnya? Ada ya. Kita lihat di sini sitrat. Ya. Si iso kesunat ya. Si iso kesunat fuma. Oke, itu caranya ya. Si sitrat, iso sitrat, ke alfa ketoglutarat, suksinil CoA, lalu suksinat, fumarat, malat, oke, oksaloasetat. Sekali lagi ya. Si iso ke sunat fuma oke. Sekali lagi. Si iso ke sunat fuma oke. Nah, itulah cara untuk menghafalnya. Kemudian jangan lupa dihafal juga enzim-enzim yang bekerja saat siklus Krebs. Oke, demikian anak-anakku apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai katabolisme. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Terus semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati.